أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الأبرار القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari demi hari semakin mendekat dan hati-hati kita semakin terikat dan terpikat. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Bulan Ramadan sudah sampai kepada kita. Hari-hari semasa semakin terasa mengesahkan dada. Yang dirindu segera datang dengan berbagai janji dan harapan. Tapi bukan harapan kosong, tapi adalah harapan yang benar-benar bisa diharapkan. Orang-orang yang beriman pasti merasa bahagia dan senang. Orang-orang Islam menyambut bulan Ramadan dengan hati berbunga, bergembira. Dan dengan hati yang senang. Cuman senang, atau kenapa kita senang, kenapa kita bahagia? Karena dia adalah ibarat perlombaan sangat besar hadiah. Ibarat berjualan, maka sangat besar keuntungannya. Jadi Ramadan semuanya serba surplus, serba surprise, serba surplus dan surprise. Kejutan-kejutan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berpuasa dan beramal di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyebutkan bahwasanya amalan yang dilakukan oleh anak Adam itu adalah untuknya, dan memang semua amal kita untuk kita. Allah sedikit pun tidak membutuhkannya, tetapi Allah menyenanginya dan mengapresiasi setinggi-tingginya. Kullu amal ibni Adam lahu, semua amalan anak Adam itu untuknya. Al-hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan Allah lipat gandakan 10 kali lipat, atau kalau bahasa ekonominya 1000%. Ini kalau 100% tinggi nampak ya, 1000%. ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat.
illa as-sawma, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu beda, puasa itu istimewa. Fa innahu li, puasa itu untukku. Subhanallah, Allah butuh kita puasa? Enggak juga. Tapi ini adalah idhafatu tashrif. Allah menisbatkan puasa itu untuknya sebagai pemuliaan terhadap puasa dan orang yang puasa. Seperti Allah mengatakan, baitun min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah. Allah tidak membutuhkan rumah, tapi disebut Al-Ka'bah sebagai Baitullah, sebagai idhafatu tashrif, sebagai pemuliaan. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, siapa yang membangun untuk Allah, maksudnya adalah untuk memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharap pahala darinya, maka Allah bangunkan baginya istana megah di surga. Kabar-kabarnya bang ya, istana termegah di surga itu untuk orang yang membangun masjid. Karena tempat yang paling dicintai Allah di permukaan bumi adalah masjid, maka istana termegah yang paling dicintai manusia di surga adalah yang membangun masjid. Kalau gitu berlomba-lombalah bangun masjid. Ya, mana masjid yang belum selesai, selesaikan segera. Kalau tidak punya seorang, punya bersama malah bang ya. Kan tak apa kongsi istana, tak apa ya. Kongsi istana tak masalah dah. Tak masalah, kita kongsi aja. Iya, awak dapat kamar belakang je lah jadi dah. Kamar belakang istana kan ada di sungai belakangnya, ada pemandangan indah belakang, semua view di surga itu indah. Bang ya, jangan sampai tak punya bagian di masjid manapun, sekecil apapun. Ya, sekecil apapun. Karena kabar-kabarnya istana termegah itu adalah bagi yang bangun masjid. Makanya Nabi SAW bangun Masjid Nabawi, orang nak wakaf dia tak mau, ini saya yang wakaf. Sahabat nak bangun sendiri, Nabi suruh istirahat, Nabi tak mau, saya ingin ikut mengerjakan sendiri. Maka patutlah dan pantaslah masjidnya disebut dengan Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabi SAW. Jadi ini idhafatu tashrif untuk memuliakan puasa itu. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena ini memuliakan Allah dan juga ibadah yang dimuliakan Allah, maka pahalanya adalah surprise, tak ditetapkan angkanya. Kalau yang kaya raya, yang pemurah memberikan janji padahal yang biasa dia berikan, misalnya sekali buat sehari kerja dikasih 10 kali lipat upah sampai 700 kali lipat, lalu dia bilang saya beri lebih, perlu kita ragu lagi? Pasti tak duduk nemo, pasti banyak. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, saya akan berikan pahalanya, saya akan berikan kebaikannya. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat, kalau ada sebuah pertandingan ya yang pemenangnya diberi hadiah sesuka hatinya, Cina nota lihat no, pasti. Dan ketika kita masuk kualifikasi dan nominasi, tambah gembira tak?
tambah senang. Bahkan jadi supporter aja, jadi penggembira saja luar biasa. Apalagi kalau kita yang jadi pesertanya. Makanya hati-hati orang-orang beriman mendengarkan panggilan Al-Karimir Rahman, ya ayyuhalladzina amanu. Mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Alhamdulillah saya dipanggil, alhamdulillah saya disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Kutiba alaikumus shiyam, dipardukan, diwajibkan kepadamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata naik pangkat dari mukmin menjadi muttaqi. Ini lompatan yang luar biasa. Kalau ada kenaikan pangkat, ya, lompat berlaku akselerasi, tidak mengikut cara normal. Misalnya dari apa, kalau misalnya polisi dari apa pangkat namanya lapal mana, dari AKBP jadi komjen langsung tinggi dah, tinggi berapa tingkat naik orang, 3 tingkat, subhanallah, naik. Apalagi kalau jadi jenderal, itu luar biasa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apapun syaratnya akan dipenuhi. Syaratnya dipenuhi. Berkas ini, bahkan duit segoni. Siap. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini adalah derajat al-muttaqin la'allakum tattaqun. Memangnya ada apa dengan takwa? Dengan apa? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah semua, kalau kita amati ayat-ayat dan hadis-hadis tentang orang yang paling berbahagia dan baginya pintu-pintu surga terbuka, ternyata adalah orang-orang yang bertakwa. Dan bahwasanya kalau kita lihat dan telusuri pula, bahwasanya orang yang abadi dan awet persaudaraannya sampai ke surga adalah orang-orang yang bertakwa. Betul ya? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian menuju surga, menuju ampunan dan surga. Ternyata ampunan ini tinggi ya, setingkat surga ya. Nah, ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya bukan luas rupanya, kita salah terjemah selama ini. Arduha yang lebarnya, kan luas ardun fitul, lebar kali panjang. Ini baru lebarnya aja selebar langit dan bumi. Luas tak? Uiddat lil muttaqin. Kemudian kita lihat lagi bahwa manusia yang termulia bukan yang paling kaya, bukan yang paling punya jabatan tinggi, bukan yang paling banyak istri, tapi yang paling mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Lalu kita lihat lagi siapa orang-orang yang masya Allah saling bersayang, bersahabat, yang awet sampai ke akhirat
al-akhillau ba'dhum li ba'din yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang yang berkasih sayang, bersahabat, akrab-akrab, erat, berikat, pada hari itu saling memusuhi kecuali orang yang bertakwa. Nak berbekal, kita pulang nak berbekal sah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Masya Allah, tabarakallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ramadan ini adalah kesempatan untuk menaikkan peringkat, menaikkan gaji. Naik pangkat, naik gaji, bang? Betul lah. Naik pangkat, naik gaji. Naik pangkat, naik gaji. Tuan-tuan nak terima sekarang atau besok saja? Tuan-tuan pasti lebih suka menabung daripada belanja, sah? Mana lewat nabung pada belanja? Lewat nabung dia? Iya. Betul itu kata Nabi SAW, man minkum malu muwarithihi ahabu ilaihi min malihi. Siapa di antara kalian, kata Nabi, yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri. Qalu ya Rasulullah, man yakunu malu muwarithi ahabu ilaihi min malihi. Memangnya ada ya Rasulullah orang yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Iya, kata Nabi SAW. Yang kalian gunakan itu harta kalian, yang kalian simpan itu harta ahli waris. Tentu lebih suka nyimpan atau suka belanja? Serius, kita tengok lebih banyak yang disimpan daripada yang belanja. Sah? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi simpan aja lah dulu ya. Simpan aja, simpan dengan Allah SWT. Ma'asyiral kiram, banyak sekali yang dijanjikan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Pasti tuan-tuan senang dengarnya. Cuman yang senang, ada yang senang membuat dia menang, tapi ada pula yang senang tapi tidak dapat apa-apa, kadang bernasib malang. Siapa mereka? Yang berbahagia mereka yang jadi peserta, yang jadi kompetitor, yang ikut berlomba. Yang senang tidak dapat apa-apa adalah mereka yang bergembira. Gembira juga datang Ramadan, tetapi beda yang mereka lakukan. Peserta apa yang dia lakukan? Yang ikut dalam perlombaan biasanya apa yang dia lakukan? Mencari atau bersiap dengan persiapan yang maksimal. Sahih? Kalau bertanding ibarat bola, dicarinya pemain yang paling legendaris, sah, yang memiliki kiat dan strategi, tak pernah kalah, itu yang dicari, sah. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu mempelajari aturan permainan. Sebab walaupun gol dicetak, tetapi bila ilegal akan dianulir. Awak ada selebrasi, dah lompat-lompat kan, ternyata golnya tidak dianggap. Mungkin karena offside. Dalam agama ada offside? Ada enggak? Adalah. Nabi tak makan melangkah, tuan-tuan lewati itu, namanya offside. Nabi mengajarkan kalau solat malam ada tidurnya, tuan-tuan tidur terus. Salah saya. Solat tanpa
Tidur offside. Atau kalau tidur terus berarti jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kalau tidak ikut aturan main, kena kita. Jelas? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, harus dipelajari aturan mainnya. Kalau tidak dilakukan atau tidak ada perintah, tidak dicontohkan, tidak dianjurkan, lalu kita buat main sendiri, hasilnya hasilnya apa? Bisa-bisa kita dapat kartu kuning atau kartu merah. Kalau sudah dapat kartu merah, iya, kalau main kalau main. Nah, ini orang yang senang datangnya musim yang menjanjikan ini. Itu baru sebagian kecil yang kita sebutkan kaum muslimin. Semua amalan puasa ini tadi saya katakan semuanya surprise. Di bulan puasa nanti akan kita sebutkan. Di bulan puasa kita dianjurkan untuk sabar. Sahih. Semua kesabaran ada di dalam ibadah puasa. Apa bagi orang puasa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang berpuasa itu dibalas tanpa batas. Open check. Apa nemo? Cek kosong? Tidak cek kosong doang. Cek terbuka. Nya bezo cek kosong doang WC lah. Tapi kalau cek terbuka, minta lah bopon nio. Lepon nemo? Nak nio berkedan. Alhamdulillah lempon ali ya. Jadi diberikan pahala tak terbatas. Oleh sebab itu tuan-tuan, hilangkan keedah sabar itu ada batasnya. Salah. Sabar itu tanpa batas. Maka Nabi SAW ketika ditanya oleh para sahabat, ketika banyak para pemimpin yang zalim, Nabi bilang, apa kata sahabat bertanya, bagaimana sikap kami ya Rasulullah? Kata Nabi, sabar. Kalau kita ini enggak, gimana pula sabar mereka zalim? Kan kata Nabi ketika zalim kan, apa katanya? Sabar. Sampai kapan sabar ya Rasulullah? Nah, kata Nabi sampai kapan? Hatta talqauni indal haud, sampai kalian bertemu denganku di tepi telaga. Di mana tuh? Di mana tuh? Di padang mahsyar sebelum kita masuk surga. Berarti sabarnya tanpa batas sampai mati. Sampai mati. Bapak orang sabarnya zalim, nya kan tu zalim. Dia sabar tuan-tuan. Kalau nya adil tak sabar judul teh. Kada aja tak sabar judul film lah. Syukur judul lah. Kan syukur judul lah. Itu dia. Nya tuan-tuannya milion tak preso dulu. Kira ya. Kan tak preso dulu dah. Asalnya pandai masuk ke selokan lah papilio dah lah. Ini dia panjang situ jadi mau. Nya bang salah. Awak kan gampang terkicu di nantarang tu masalah. Asal pandai gaya kena, pandai berlagu kena diangkat kan ya. Nya memang suka ke orang berlagu. Atau tidak berlagu yang itu. Allah musta'an. Nah, tinggal tu bang, itu je apa nama jumlah mu'taridha la mahallan min al-i'rab. Sampai mana tadi bang? Bahwasanya seluruh amalan puasa itu isinya kejutan-kejutan. Pokoknya tidak ada yang akan mengecewakan. Sabar tuan-tuan, iya. Kalau sabar, apa halanya tanpa hisab? Ada lagi, iya. Rupanya sebelum Ramadan, bahkan sebelum-sebelumnya lagi, orang baru bisa dengan nyaman terasa ikut di perlombaan ini harus berdamai dulu, harus sportivitas tinggi, tidak boleh ada dendam di hati. Ya, ada sebagian pemain awas kalau basuh-basuhnya, iya kan ya? Janda Ibrahimovic lah janda,
Badan anda mungkin materazi. Apa tentunya? Atau kisah? Ya, jangan lanjutkan. Nah, badan anda asih. Jadi tackle dia kan awas sok mulia. Sah? Asal ni cek ada kesempatan mulia. Nah, itu dah ada. Bagi seorang muslim dan muslimah, kalau menghadapi Ramadan dan bahkan amalan apapun tak diproses alias dilacikan alias diundur, kalau tidak bersih hatinya, satu kepada Allah, dua kepada hamba-hamba Allah. Sakit hati dia. Jadi sakit tu tidak tinggi pahala weh. Kalau tidak sakit manalah tinggi pahala kan ya? Berat iya. Tapi Allah janji berikan lagi kejutan. Apa itu? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan, tentu yang dimaafkan tentu yang masalah bang, yang menyakiti bang, yang menyebut sompik dah dua dia, podio hati dia, kan ya? Hah? Awak lah nak berhasil tiba-tiba gagal dia. Awak lah nak lopeh tiba-tiba tak kobek dia. Dah sakit hati dia. Awak nak bamini dia ambil dia. Misalnya bang ya. Ada macam dia tu. Mana tentu banyak kejadian-kejadian menyakitkan. Jelas kaum muslimin, awak lah kecen kawan ni yo kau dan berkhianat kau sana ya. Nah, dan sebagainya. Sakit iya. Justru karena sakit itulah maka siapa yang mau membersihkan itu, Allah berikan faman afa wa aslaha wa ajruhu 'ala Allah. Sekali lagi, siapa yang mau memaafkan dan mau menormalisasi hubungan, Allah tanggung pahalanya. Sekali lagi, yang menanggung siapa? Allah. Saya tahu enggak pemberian Allah itu, kekayaan Allah itu, walillahi khazainus samawati wal ard. Allah pemilik keberadaan langit dan bumi itu. Allah buat permisalan dalam hadis qudsi, andainya semua jin dan manusia dari yang pertama sampai yang terakhir berdiri di sebuah tanah lapang, lalu masing-masing mengajukan permintaan, dan setiap yang meminta itu diberikan apa yang dia minta, ma yanqusu zalika mimma indi illa kama udkhilal khaytu atau al khaytu fil yammi, kecuali tidaklah mengurangi dari apa yang ada di sisiku kecuali seperti memasukkan ujung jarum ke dalam samudera yang luas. Jarum kau masuk dalam air berapa kubik tangkek dah? Ha? Berapa kubik tangkek dah? Jarum, tahu jarum Pak Ji? Masukkan dalam air. Berapa air terangkat? Hah? Setidaknya sampai kira. Itulah semua yang kita minta itu dibanding dengan kekayaan Allah. Lalu dia janjikan siapa yang memaafkan saudaranya dan mau memperbaiki hubungan dengannya, aku berikan pahala yang aku rahasiakan sekarang. Sah? Hah? Besar tak kira-kira? Iya, cayurnya. Nah, makanya memang harus beriman kita. Fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah. Allah memang suka bikin kita penasaran, tapi penasaran yang menjanjikan dan pasti diperhati-hati. Orang-orang yang sholat malam, Ramadan ada sholat malam? Ada. Masa enggak? Qiyamul lail. Sah? Nah, apa yang disiapkan pula oleh Allah untuk sholat malam? Hah? Ketika Allah menyebutkan tatajafa junubuhum anil madaji', lanjutkan,
fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak satu jiwa pun yang tahu apa yang Allah simpan untuknya karena solat malam tadi, min qurrati a'yun, dari nikmat yang menenteramkan, menenangkan, menyejukkan pandangan. Surprise lagi ya. Antum nak disebutkan angkanya? Syekh, biar Allah saja yang berikan ya. Tidak usah angka-angkanya disebutkan. Itu hitung-hitung biasa itu. Hitung-hitung kan biasa. Allah sengaja menyimpan itu. Yang biasa tuan-tuan kan sudah tahu 1000%, 70.000% sah, tapi di puasa enggak. Makanya orang-orang yang ingin jadi peserta sangat senang sekali mendapatkan berita ini. Berita-berita ini sangat menyenangkan. Maka dia berusaha untuk masuk kualifikasi, bersiap-siap untuk ikut pertandingan ini, karena tidak lama tapi luar biasa pengaruhnya dalam kehidupannya di dunia dan di akhiratnya. Ma'asyal kiram, kenaikan pangkat yang setinggi-tingginya, la'allakum tattaqun, dan itu dengan mudah. Subhanallah. Bukankah ruh puasa itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra? Yang mudah. Sahur dilambatkan, buka dicepatkan, sah? Nah, untuk melambatkan sahur, mencepatkan berbuka, ditambah bonus, sah? La tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus suhur. Umatku senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan melambatkan sahur. Makanya muazzin tolong ya diperbaiki jamnya. Jangan nanti gara-gara nak cepat berbuka, orang belum masuk waktu sudah azan. Pastikan itu. Jangan nak cepat-cepat tidur setelah subuh, orang masih sahur, tiba-tiba sudah azan. Nanti marah cucu gara-gara copek muazzin azan tak sampai mokok dunianya. Ndak puasa orang. Apa nak puasa cunde? Dua esok sana orangnya tapi tak jadi. Jadi terbayang esok tadi duduk ni tak jadi puasa orangnya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi rahmati Allah SWT, semuanya serba surprise dan semuanya diberikan kemudahan. Maka orang terbagi dua, ada senang peserta, ada senang penggembira. Dibahas juga sekarang. Dah masuk azan bang? Apa? Azan dulu, sudah itu pulang. Kita selesaikan. Bagaimana gembira senangnya para pemenang dan bagaimana senangnya orang-orang yang hanya sekedar jadi supporter. Apa yang mereka dapat? Jangan kemana-mana. Kita selesaikan setelah azan nanti insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Izin dia minta waktu sekali Siap. minta impak untuk pembangunan paving blok. Siap. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu
أشهد أن رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة لا حول ولا حي على الصلاة لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله ولا الله لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله اللهم رب هذه الصلاة القائمة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan jamaah Masjid Raya, Bapak dan Ibu. Kami minta waktu sedikit untuk mencari infak untuk pembangunan api blok di depan masjid kita sebanyak 300 meter lebih kurang. Di samping itu juga kita akan membangun tempat beruduk dan tempat parkir kendaraan roda 2 sepeda motor. Jadi parkir blok itu 1 meternya Rp95.000. Alhamdulillah sampai hari ini uang sudah terkumpul Rp19.844.000. Parkir blok itu akan kita cari sebanyak 300 meter. Jadi masih banyak yang kurang lagi. Berapa meter? Pada hari ini kami berdiri di hadapan Bapak dan Ibu untuk minta 90. bantuan 90 membeli parkir blok ini. semeter. Jadi kepada jemaah untuk dapat menyampaikan kepada kami atau kepada petugas Pak Pono atau dibantu Mas Samo ya, 1 meternya Rp95.000. Kalau ada pengakuan dicatat ada Pak Pono, kotak juga dijalankan karena kita minta waktu hanya beberapa menit saja. Hari Parma 10 ya 10 meter. Alhamdulillah. Abang Nas, Hari Parma. Abang Nas, Jadi bayar 10 adanya. nah apabila dasman kita 10 meter. Boleh Alhamdulillah. botang dia? Boleh botang dia kan? Boleh. Ayolah. Boleh bebek. Boleh berhutang. Bulan puasa bayar orang baru. Bulan puasa boleh tak dibayar. Tapi kan tukang minta sekarang. Oh, tukang minta gini. bulan puasa besok ada benar jadwalnya kan. Dan jadi malam ini kita mencari parking blok ya, lebih kurang 92 meter lagi
Ya, jadi sudah terkumpul 208 meter sudah dapat batu bloknya. Jadi kalau ada yang bawa uang, sebaiknya ditinggalkan di masjid, kasih sama petugas. Jadi kalau tidak ada boleh pengakuan, ya berapa meter bisa itu kita yang tahu masing-masing. Alhamdulillah Pak Ebu Parma telah menyatakan pernyataan 10 meter, biar kita Dasman 10 meter. Alhamdulillah. Siapa lagi yang lain? Meter. Ya. Alhamdulillah. 1 meter dari hamba Allah. Bisa menjadi lebih baik. Jadi demikian disampaikan. Jadi mana jika ada yang nanti yang memberikan pengakuan habis sholat boleh mendaftarkan diri sama pengurus. Demikian disampaikan. Terima kasih. Semoga amal ibadah yang dilaksanakan ini diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Surah As-Sabah ayat 39. Demikian disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jazakumullah khair. Taib kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi para peserta mempersiapkan diri dengan persiapan yang membuat dia menang. Jadi senangnya membawa menang, mendapatkan gelar, mendapatkan hadiah, naik peringkat. Apa yang dia lakukan? Biasanya orang yang serius itu pasti sepenuh hati. Kalau bahasa syariatnya ikhlas beramal. Dari sekarang, bahkan dari sebelumnya, dia sudah menata keikhlasan hatinya bahwa puasa ini benar-benar lillahi tabaraka wa ta'ala. Buktinya apa? Buktinya jauh-jauh hari sebelum Ramadan tiba sudah melakukan amal-amal kebaikan dan menahan diri dari keburukan. Itulah hikmah kenapa Allah SWT wallahu alam membuat bulan Rajab dan bulan Sya'ban dengan berbagai aturan yang dia turunkan. Bulan Rajab dijadikan bulan haram untuk menahan diri bagi manusia, khususnya orang-orang beriman, dari berbagai pelanggaran dan kezaliman. Lalu datang bulan Sya'ban untuk membiasakan diri dengan segala bentuk kebaikan, khususnya puasa. Para pemain biasanya sebelum bertanding tidak langsung harus ada pemanasan adalah latihan. Kita juga dalam ibadah juga seperti itu berlaku, ada pemanasan. Makanya orang yang belum biasa sholat malam di waktu yang utama, yaitu setelah tidur dulu, maka dia sholatnya sebelum tidur, sholat witir. Maka Nabi bolehkan sholat witir sebelum tidur, karena dikhawatirkan nanti setelah tidur tak bangun untuk qiyam. Bagi yang masih merasa berat, masa akan lolok lah, sholat lah hilang lah ngantuk dia kan, maka dibolehkan untuk pemula untuk sholat witir setelah isya. Setelah isya tak bisa, tak bejak lah. Dan bagi yang sudah berencana untuk sholat
di malam hari solat witir tetapi tidak terbangun, maka dibolehkan untuk diqadha di waktu pagi, waktu duha, solat witir. Ingat dia solat witir, bukan solat tahajud. Tahajud tak diqadha. Nah, solat sunat witir, karena witir ini tidak pernah ditinggalkan Nabi dalam segala keadaan, baik musafir maupun dalam keadaan bermukim. Jadi ada pelatihannya. Orang yang tak sanggup berinfak banyak-banyak, mulai sedikit-sedikit. Adwamuha wa in qalla, yang berkesinambungan sekalipun sedikit. Kau langsung ulun kau 50 jutanya, sudah itu 5 tahun tak nampak. Apa itunya? Dan kamu saja itu dia banyak infaknya. Sesuatu lah minta infak. Jadi kalau bagi yang belum biasa, mulai dulu jangan langsung 50 juta, 50 juta. Ya 50 ribu, 1.000, 150, lama-lama tak selamat. Karena memang infak itu, tanya ke Ustaz Jona, infak itu semakin dibayar semakin lama Ustaz ya. Iya Ustaz. Sampai lah ya Ustaz, dia kan lebih infak je Ustaz enak. Iya. Beliau jadi penggerak infak karena memang mau berinfak. Terasa baginya infak itu ada kesan. Makanya Abdul Malik bin Marwan mengatakan, atau dikatakan kepadanya, kau sudah mencapai puncak tertinggi kepemimpinan manusia, khalifah, dan sudah merasakan makanan terenak di dunia. Iya, semua makanan yang dia inginkan bisa dia datangkan dari berbagai negara atau berbagai daerah. Dan engkau sudah mengendarai kendaraan termewah di zamannya. Di zamannya kendaraan termewah sudah dia naiki, dan sudah menikahi wanita-wanita tercantik. Kemudian sudah tidur di tempat-tempat yang paling empuk. Lalu apa nikmat yang paling terasa olehmu wahai Amirul Mukminin? Tak ragu dia jawab bahwa yang paling nikmat yang saya rasa adalah ketika saya memberikan sesuatu di tangan orang yang membutuhkan, dan terasa senyumannya yang manis itu terukir di bibirnya, bisa membuat orang tersenyum yang sebelumnya menangis. Itu rupanya yang paling indah itu. Makanya kaum muslimin dan muslimat tidak akan merasakan itu kecuali orang-orang yang memang indah keimanan dalam hatinya. Jadi justru kesempatan itu ditunggu-tunggu, bukan malah menjadi sesuatu yang kita harus mengelak dan lari daripadanya. Orang, mohon maaf kaum muslimin, ketika orang mengajukan atau meminta proposal kepada kita, itu sebenarnya peluang orang bersangka baik pada kita untuk tak sebut musikin sah, atau untuk tak sebut kiki dia. Kalau sebut dia, jangan ke Ustaz dah sebenarnya musikin ni nak kena orangnya. Tu kalau berita san musikin kalau jadi Ustaz ganyanya. Lewas kau nak sebut musikin? Hah? Mana leo kau nak sebut kayu pada sebut musikin? Hah? Lama ya sebut kayu lah. Walau kan ya. Apalagi waktu betul-betul musikin. Kalau sudah musikin kau nak sebut musikin. Anan para lelah ajan buat proposal kayaknya ndak kena urut-urut. Oh dia ada piti tapi ndak kena kau du bajik kalau sang nanya leo nak kau. Sabu doang kalau sang kau najik leo nak kau. Ndak juga. Jadi tidak ada satupun kebaikan bagi yang menahan-nahan itu, tidak ada. Ya. Oleh sebab itu makanya indah baginya amalan-amalan seperti itu. Kaum muslimin. Jadi para peserta akan sepenuh hati, dan untuk itu dia mencari ilmu dari yang teruji. Dalam ini kita mencari ilmu dari Nabi alaihissalatu wassalam, bagaimana beliau
menghadapi Ramadan ini sehingga menjadi pemenang, sehingga beliau menjadi pemenang, imamul muttaqin. Ternyata kita lihat jauh hari sebelum ini di bulan Sya'ban beliau meningkatkan puasanya sampai hampir setiap hari. Dan bukan hanya puasa, juga meningkatkan bacaan Al-Quran. Sampai as-salaf itu menyebut bahwa bulan Sya'ban sebagai syahrul qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Jadi mulai, ibaratnya ini pemanasan, atau disebut juga dengan bulan menyiram, supaya buahnya dipetik ranum di bulan Ramadan. Jadi bukan bertanam lagi bulan Ramadan, bau menyusuk, bau uang lama mati, uang lah panen, dia nak leo dia copek ponek dia, uang sewala lama nui, awak bermangku, itu dia kodok dia kata kecabat di dagu, sah? Lama tu tak suai, lama tu tak suai. Tapi kalau memanen Indo tak suai dah. Kita nyangka saya kalau apa no misalnya kalau musim umrah misalnya banyak jemaah apa tak suai balau lalu. Tapi kalau tidak ada jemaah apa, tak suai tinggi langit tu, sah? Kaisa. Atau ketika orang musim tak laku berlaku jualan, kalau mau tak suai tu, awak berjualan tak diwali kota gudang lama tak suai, lama. Tapi kalau sebentar lalu sudah lah itu ikutlah tiba order, sah? Itu bola order, sehingga tak tahan suai gitu. Sehingga kalau bulan Ramadan, kalau sampai jualan nasi bulan Ramadan dan mana kodon tak tahu sampai sahur dah. Ya waktu itu nolong akak di Malaysia kan, uang bonti sahur di situ dah, sampai tak tahu nang sahur dah. Dia apa nyelaku, faham ya? Jadi gila manusia nyopiti terbayang hasil ni dia tahu abi. Nah, asal itu suang dah metong piti dah. Ni meleo-leo tu metong piti doi. Jadi kaum muslimin muslimat mati Allah, itu bau sedikit. Bayangkan kalau nanti ketika dibuka catatan amal kita di depan khalayak ramai seluruh makhluk ini, woi luar biasa. Hah? Luar biasa. Inilah dulu yang saya kerjakan, walaupun tidak dielu-elukan di dunia, saya disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa sekarang dielu-elukan? Tak juga keluar gaji itu, sah? Tapi kalau di sana masya Allah bermanfaat. Jadi kita cari ilmunya dari mana? Dari para pemenang. Lalu kita adakan pemanasan, latihan. Kemudian siapkan juga tenaga cadangan. Kalau perlu suplemen siapkan. Apa artinya? Suplemen ini bukan makanan, tapi adalah pendorong kita untuk semakin maju beramal di Ramadan. Infak disiapkan, ya, zakat dikeluarkan. Walaupun misalnya jatuh tempo di bulan Ramadan, tidak apa didahulukan, karena di bulan Sya'ban ini didahulukan. Mungkin orang lebih menggunakannya di Ramadan, tapi kalau Ramadan dikeluarkan bisa saja nanti setelah Ramadan. Nah, orang misalnya kalau sekarang kita keluarkan zakat lalu dipakai untuk beli baju, mereka belanjanya bukan di bulan Ramadan. Tapi kalau bulan Ramadan selelok Lailatul Qadar jadi Plaza Bangkinang. Jadi Plaza Bangkinang. So itu nampak lo biliar situ di singgale ada biliar. Nawo. Apa sampai ada di Bangkinang ya. Iya. Allah musta'an. Baik. Jadi lalai jadinya kita. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian ada semangat, yaitu bacaan. Ya, itu juga tidak sedikit menambah semangat kemenangan bagi kita. Makanya dilakukanlah secara bersama-sama. Maka salat tarawih
Sendiri-sendiri atau bersama? Bersama. Kalau tidak bersama, tidak tarawih nama orang. Ya, kalau nak salat tarawih bersama, berjamaah di masjid. Kalau di rumah, qiyamul lail nama. Nah, kalau sudah lolok, tahajud nama. Kalau salat terakhir, witir nama. Kalau tarawih, di musajid raya. Dah, di musajid berjamaah. Jadi kalau tidak pergi tarawih dan rumah tarawihnya tidak tarawih nomor tarawih itu bersama, santai, serius sampai selesai. Wih, pahalanya apa? Man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai dituliskan pahala semalam suntuk. Ada yang paling penting lagi yang jangan sampai lupa, tapi sudah saya sebutkan tadi. Hati lapangkan, bersihkan. Tidak ada ria-ria di sana, tidak ada syirik-syirik di sana, dan tidak ada dendam kesumat dan hasad di sana. Dah sudah jelaskan tadi ya. Kalau tidak bersih, berat puasa itu. Tapi kalau sudah bersih, insya Allah, jadi hati kita lapang sehingga hati kita tidak menjadi penjara-penjara bagi para hamba Allah Subhanahu wa taala. Kan sadangnya, ya Allah, semua kezaliman orang kepadaku aku serahkan kepadamu. Allah kalau membeli mahal enggak? Allah kalau membeli mahal enggak? Mahal. Jual sama Allah. Kalau ditunggu hamba-hamba Allah ni membelinya murah-murah, kan ya? Agong kayaknya 150.000, tawar dia 35.000. Kan jenis tua ke manusia. Bapa baju acunya. Dia awak sama awaknya 150.000. Bisa kuang lah steknya kan? Bapaknya 35.000. Itu tak anu mana belajar wagogonya. Kawasan di Tanah Abang belajar sen. Jadi kawasan kalau belanja Tanah Abang bang, ini dia Tanah Abangnya tapi tidak sayang ke awak. Nah, jadi kalau belanja situ kogong dua tui deh, kawasan minta mau 50. Tapi kok bisa dunia 65, 75 kawasan. Awak dan dah habis ketika kogong dua tui deh, bila sekuangnya kurang lah keneknya, akhirnya kurang mau 1,000, tak boleh 185, kawasan ogo 85 aslinya. Nanti tema lain belanja wagogo deh, amun pakai bandrol cak muah, cak muah tak masalah, tapi ado meres itu kan, kok 150 mau 150 ogo, nah itu, yang dapat dia mau ogo dong bang. Tak pandai? Monggo. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Jadi bersihkan hati kepada Allah, lahir amalan ikhlas. Bersihkan hati pada hamba-hamba Allah, lahir niat baik pada sesama. Jadi tak ada apa nenek buat kewan. Tak ada sakit-sakit hati pada orang. Hati yang seperti inilah yang mudah untuk ditingkatkan menjadi hati orang yang bertakwa. Tahu dah tuan-tuan doa terbaik di malam terbaik? Doa terbaik di malam terbaik. Malam terbaik malam apa? Lailatul Qadar. Doa terbaik malam itu? Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, ara'aita law adrakatni Lailatul Qadri, madza aqul? Ya Rasulullah, kalau saya dapat Lailatul Qadar, apa doa yang aku baca? Kata Nabi apa? Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf dan suka sifat pemaaf, maka maafkan aku. Awak nak minta dimaafkan Allah Ta'ala, tapi awak pedondom tak tanggung-tanggung. Kebocoran ibadah Allah. Orang tentu dan pemaaf dan suku sifat yang pemaaf. Tuhan tak mau maafkan. Itu kan Nabi yang maaf.
Itulah kaum muslimin. Macam mana lo nak mengharap maaf Allah, awak sendiri tak mau memaafkan hamba Allah yang Allah tadi disebutkannya, siapa yang mau memaafkan dan mau melakukan perbaikan, Allah yang tanggung upahnya, Allah yang tanggung pahalanya. Dah podo sakit jadi tu ibadah lebih elok dapat upah apa? Besar, gaji tak terkira. Ya bang ya? Awak mulai dia awak bang. Kan memaafkannya. Alhamdulillah. Maaf buat sampai sikit gaji tu nak ubah awak. Betul tak? Lapar je lah bang. Bantiang awak kini. Nah. Ya, inya nak ampun tu dah lapar je ada awak dah. Tapi awak doakan mudah-mudahan Allah memperbaikinya. Ini memang sakit tu bang. Ya, sakit je. Tu apa leh? Dek sakit tu dek godang pahala. Kan ya? Payah, ya payah. Memang dek payah tu ada godang upah. Nya kerja semakin payah semakin kadang apa bang? Ajruki ala qadri nasabiki. Cuman setelah dapat bang, tak tahu kadang jangan sakit tadi dulu kan ya? Kan ya? Pada esok sakit sitan. Awak tak dapat apa-apa, sakit lah menimpa. Kan banyak beban yang awak tanggung tu. Kecil senang tuan-tuan sidang di akhirat tu senang tuan-tuan. Payah sidang di sana. Apalagi kalau sidang terbuka. Ya bang? Tak malu nampak doang. Nampak orang ambil duyan uang. Wah, atas saja kau jom malam air jaga nyanyi duitnya. Air duit tiba-tiba dah bawa suara. Kasa nampak film waktu itu leo dah. Leo bang? Kan tak lah. Mengintip-intip gaya. Leo enggak. Jadi oleh sebab itu jangan sampai itu terjadi. Oleh sebab itu makanya maafkan saja. Sebab siapa yang menutupi saudaranya Allah tu tutupi pula. Siapa yang maafkan saudaranya Allah maafkan pula. Ya bang? Bukan awak berdua lah lo. Ya bang? Maafkan kita. Dan sederhana sekali. Ya Allah, saya sudah maafkan semua orang yang menyakiti saya. Dah selesai tu. Allah akan balas. Allah akan berikan harga yang sangat tinggi. Jangan khawatir. Allah yang jamin. Baik, saya kira cukup demikian ya. Belum Ustaz. Ada orang yang senang tetapi tidak menang. Itu yang supporter tu. Kadang untuk beli tiket baju galang amat pertandingan kan ditonton kan. Makanya yang mereka lakukan adalah membuat acara iring-iringan. Kan ya? Uang bertanding kan Barcelona lawan Real Madrid hanya buat iring-iringan motor sih kau awak di jalan ada dapat dah enggak kadang belagu motor lah atau membuat acara-acara peringatan-peringatan yang kadang tak pula luput dari kemaksiatan. Masa iyo menyambut Ramadan tapi tak sampai salat asar, tak sampai salat maghrib, tak sampai salat isya, tarawih pun tak tahu. Itulah kan mana? Yang lain tak jadi peserta apa perlu mana? Ini tak jadi peserta mungkin mana? Makanya para peserta bukan sirau dengan acara-acara di luar pertandingan. Itu hanya penggembira. Sebentar dia gembira, akhirnya nanti kecewa. Yang ada adalah catatan hutang. Ya, catatan hutang. Atau tunda bayar. Termasuk anggaran pemerintah tunda bayar. Tapi kalau para peserta tidak memikirkan yang seperti itu. Karena bagi mereka yang penting adalah permainan dan perlombaan ini. Adapun acara-acara itu tidak diperlukan. Karena memang bukan untuk orang mencapai
kemenangan, justru kadang mencapai kemalangan. Oleh sebab itu, nah, tinggal pilih tuan-tuan jadi pemenang sehingga senang, tapi atau menjadi orang yang senang tetapi tidak ikut menang. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita jadikan Allah SWT orang-orang yang ingin mendapatkan kemenangan dalam kegiatan ini. Semoga Allah berikan taufik pada semuanya. Sekira sampai di sini. Jangan ada tanya jawab oleh bang? Hah? Kan jawab oleh saudaranya? Alhamdulillah. Selamat berpuasa insyaAllah dalam 10 atau 9 hari lagi ya. Ya. Mudah-mudahan sampai juga umur kita, sampai juga iman kita, sampai juga amal kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.